Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Jemaah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah di malam Jumat yang mulia, di rumah Allah yang mulia, dan di majelis ilmu yang mulia. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka beribadah pada Allah, dalam rangka sholat berjamaah, dalam rangka duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dengan ini Allah berkenan mengampuni kekhilafan-kekhilafan kita. Allah hadirkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Kalau ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki kita semuanya dilapangkan oleh Allah, dan anak-anak kita Allah jadikan soleh dan solehah semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah istiqamahkan di atas sunnah-sunnah Nabi kita hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada bab yang ke-54, Babu fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah serta rindu kepadanya. Ya, sebuah pembahasan yang sangat penting karena menyangkut sesuatu yang teramat dicintai oleh Allah, yaitu menangis karena takut kepada Allah. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, laisa syai'un ahabba ilallah min qutrataini wa atharaini. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah selain dua tetes dan dua bekas. Ya. Apa maksud qutrataini? Kata Nabi, qutratud dumu'i min khasyatillah. Yang pertama adalah tetesan-tetesan air mata disebabkan karena takut kepada Allah. Bapak membaca Al-Quran, kemudian takut kepada Allah, tumpah air mata Bapak, maka itu dicintai oleh Allah. Atau mendengar hadis-hadis Rasulullah, maka tumpah air mata kita, itu dicintai oleh Allah. Atau mendengar kisah-kisah orang-orang saleh, maka tumpah air mata kita, itu dicintai oleh Allah. Atau teringat akhirat, maka tumpah air mata kita, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qutratu damin tuhraqu fi sabilillah. Tetesan darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berjihad membela agama Allah atau membela kehormatannya, membela darahnya, mempertahankan nyawanya, maka tumpah darahnya di jalan Allah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa atharaini, dan dua bekas.
Apa saja dua bekas itu? Pertama, atharun fi sabilillah, bekas-bekas perjuangan di jalan Allah. Orang berjihad maka terluka tubuhnya, apakah karena sayatan, tusukan, atau karena tembakan, maka membekas luka di tubuhnya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang terpotong anggota tubuhnya di jalan Allah, maka itu dicintai oleh Allah. Maka ada kisah menarik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar mengadakan jamuan makan, maka hadir di situ orang yang pernah berjihad di jalan Allah, terpotong tangannya, yaitu Amru bin Tufail. Ya. Dia berjihad dalam perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kazzab, maka terpotong tangannya. Maka potongan tangan itu dikuburkan di Yamamah, sedangkan orangnya masih hidup, tinggal di Madinah. Ketika Umar mengadakan jamuan makan, maka Amru bin Tufail ini beliau menghindar, beliau keluar meninggalkan majelis. Maka Umar bertanya, apakah kamu keluar tidak makan bersama kami karena malu disebabkan tanganmu yang terpotong? Kata Amru bin Tufail, benar wahai Amirul Mukminin, aku malu. Maka kata Umar, demi Allah, kami semua di sini tidak ada yang makan sebelum tanganmu yang terpotong itu menyentuh makanan kami. Begitu Umar memuliakan orang yang pada tubuhnya ada bekas fi sabilillah. Kata Umar begini, tidak ada satupun di antara kami ini yang sebagian tubuhnya sudah berada di surga kecuali dirimu. Begitu orang yang memiliki bekas di jalan Allah itu dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, wa asarun fi faraidillah, bekas-bekas menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Bapak berjalan ke masjid, maka meninggalkan bekas-bekas langkah dari rumah sampai ke masjid, nanti dari masjid pulang ke rumah, itu semuanya dicintai oleh Allah. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, man ghoda ilal masjid, ya, siapa yang berangkat ke masjid, man tawaddo'a min baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyuaddiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ahaduhuma tahuttul khotoya wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu berangkat ke masjid dalam rangka menunaikan sholat fardu, maka setiap dua langkahnya, baik yang kiri dan kanan, langkah yang satunya menghapus dosa, langkah berikutnya meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak dosa Bapak dihapus oleh Allah, derajat Bapak diangkat oleh Allah dengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Demikian pula bekas-bekas kewajiban yang lainnya, termasuk bekas menuntut ilmu seperti malam hari ini. Ya, Bapak duduk nyandar, ada yang di sayap kanan, ada yang di sayap kiri, ada yang di pojok belakang. Itu seluruhnya meninggalkan bekas-bekas,
maka bekas itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti bekas-bekas itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat Allah di surat Yasin yang Bapak sering membacanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang mati, lalu kami mencatat bekas-bekas mereka. Makanya dianjurkan kita itu memperbanyak bekas amal soleh. Bapak kalau sholat wajib ya di satu tempat, maka nanti ketika sholat sunnah pindah ke sisi yang lainnya, supaya bekas amal soleh kita banyak. Bapak ngaji pekan ini di sayap kanan, nanti pekan depan sayap kiri, pekan berikutnya belakang, ya. Nah, nanti tahun berikutnya duduk di kursinya Ustadz. Supaya bekas-bekas kebaikan kita banyak, karena itu seluruhnya akan bersaksi di hadapan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ngaji seperti malam hari ini penting. Meskipun Bapak sebenarnya bisa ngaji sambil duduk di rumah, live streaming, tapi tetap di masjid lebih afdal. Apa sebabnya, Pak? Dalam rangka memperbanyak bekas-bekas kebaikan kita, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita bahas pada bab ini itu sesuatu yang sangat penting karena dicintai oleh Allah. Jadi orang kok bisa menangis disebabkan takut kepada Allah, itu kenikmatan yang besar. Apa sebabnya? Meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang kok tidak bisa menangis, dibacakan ayat Quran nggak bisa nangis, dibacakan hadis-hadis Nabi nggak bisa nangis, mendengarkan nasihat nggak bisa nangis, diceritakan kisah orang-orang saleh tidak bisa menangis, diingatkan tentang azab kubur, akhirat, tidak bisa menangis. Itu musibah yang besar. Maka Allah mengatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka sungguh celaka orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan yang sesat. Jadi orang memiliki hati yang keras itu musibah yang besar. Gak bisa menangis karena takut kepada Allah. Berat menyambut seruan kebaikan. Diseru sholat jamaah berat, diseru pengajian berat, diseru infak fisabilillah berat, diseru untuk berdakwah berat. Ini musibah yang besar. Malik bin Dinar, seorang ahli ibadah ya, dari kalangan tabi'in, beliau sampai mengatakan ma duriba ibnu Adam bi uqubatin a'zama min qaswatil qalb. Tidak ada seorang hamba, seorang manusia yang diberi hukuman yang lebih berat oleh Allah dibanding memiliki hati yang keras. Kenapa memiliki hati yang keras kok hukuman yang berat dari Allah? Karena fa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah yang memiliki hati yang keras. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti, kajian hadis yang kita hadiri, ini semakin melembutkan hati-hati kita semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama kali ditulis oleh Imam Nawawi
yaitu surat Al-Isra ayat 109. Wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang-orang saleh. Wa yakhirruna lil azqan, mereka tersungkur. Azqan itu jamaknya zaqnun. Zaqnun itu apa? Ini Bapak nyebut apa? Dagu. Kata orang Jawa janggut. Beda dengan jenggot. Kalau jenggot itu rambutnya. Kalau janggut itu tempat tumbuhnya jenggot. Itu di Jawa. Jadi dagu, bagian wajah yang paling bawah. Orang-orang yang beriman itu mudah menundukkan dagunya, seperti ini. Itu isyarat ketundukan, isyarat keimanan, dan isyarat ketaatan. Orang kalau diberi perintah kok nunduk, itu isyarat taat apa nolak? Taat, Tapi orang diberi perintah kok ndongak begini, itu isyarat nggak terima. Nah, orang-orang yang beriman itu mereka mudah tersungkur wajah-wajah mereka, menunduk, yabkuna, menangis, wa yaziduhum khusyu'a, bertambah kekhusyukannya. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Makanya orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah, sesungguhnya derajat keimanannya naik di mata Allah. Karena orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah, ini adalah orang-orang yang mulia. Mereka itu para nabi, orang-orang saleh. Mereka manusia-manusia yang mudah menangis disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nangis ketika sholat, ada yang menangis ketika baca Al-Quran, ada yang menangis ketika dikisahkan kepadanya kisah-kisah orang saleh. Ada yang menangis ketika mengingat akhirat. Bahkan ada yang menangis sekedar melihat pemandangan alam. Itu orang-orang soleh terdahulu begitu. Nanti akan disebutkan dalam hadis-hadisnya. Kemudian ayat yang kedua, afamin hadzal haditsi ta'jabun, apakah setelah mendengar berita ini kalian terheran-heran? Artinya mendengar tentang kiamat, tentang hari akhir, kalian terheran-heran. Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian hanya tertawa tidak menangis. Ini teguran. Orang ketika diingatkan kepadanya tentang fenomena akhirat kok tidak menangis, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membacakan ayat-ayatnya, mari kita baca hadis-hadisnya. Hadis yang pertama dari bab ini, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau punya nama kunyah Abu Abdurrahman. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang istimewa, sahabat yang menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Apa kekhususan beliau?
beliau bebas masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat yang lain harus minta izin, harus salam dulu. Kalau Ibnu Mas'ud ini tidak. Kata Nabi, "Idnuka ayyurfa'al hijab." Wahai Ibnu Mas'ud, izinmu untuk masuk ke rumahku adalah ketika tirai terbuka. Jadi asal tirai terbuka maka Ibnu Mas'ud boleh masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha memuji Ibnu Mas'ud. Kata Aisyah, Ibnu Mas'ud ini sahabat yang cara berjalannya, perangainya itu paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat itu berusaha untuk mengikuti Nabi dalam segala aspek, termasuk cara berjalan. Maka satu hari ada sahabat bertanya, siapa sahabat yang cara berjalannya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ibunya itu dipanggil Ummu Abdin, makanya dia terkenal dengan Ibnu Ummi Abdin. Jadi Ibnu Mas'ud ini sahabat yang cara berjalannya mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau penjaga rahasianya Nabi, dan menarik ketika satu hari beliau berdoa kepada Allah. Nabi melihat, wahai Ibnu Mas'ud, mintalah, pasti permintaanmu diijabah oleh Allah. Maka Ibnu Mas'ud cara berpikirnya enggak seperti kita, Pak. Kita kalau punya doa mustajab, dijamin diijabah Allah. Kira-kira yang diminta apa, Pak? Minta duit yang banyak, minta emas, minta jabatan, ya kan? Minta rumah yang megah, minta istri. Itu kalau kita. Ibnu Mas'ud cara berpikirnya tidak seperti itu. Maka beliau berdoa dengan doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 yang beliau minta. Ya Allah, aku minta iman yang tidak akan murtad selamanya. Jadi yang pertama kali beliau minta apa? Iman. Iman ini karunia termahal dari Allah dalam kehidupan kita. Maka kalau doa, ya, doa yang terpenting adalah minta istiqomah dalam iman. Ini doanya Ibnu Mas'ud. Yang kedua, wa na'iman la yanfadu, nikmat yang tidak akan habis. Dan yang ketiga adalah berjumpa dengan nabimu di surga. Begitu doanya orang yang cerdas, Pak. Ya. Jadi yang paling penting minta istiqomah dalam iman. Kemudian minta bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepadaku, Iqra' alayyal Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Quran. Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, aqra'u alaikal Qur'an wa alaika unzil. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Qala, Nabi menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang ketika mendengar Quran itu dari orang lain. Ini isyarat para nabi
ya, orang-orang saleh itu gemar bacaan Al-Qur'an. Ya, Nabi itu senang dengan bacaan Al-Qur'an. Orang-orang saleh itu senang dengan Al-Qur'an. Maka kalau hati kita kok merasa terganggu dengan Quran, nah itu ada penyakit serius di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sempat viral dalam video, ya. Ada anak muda bulan Ramadan baca Quran di kereta. Baca Quran kan enggak mengganggu. Tapi orang-orang di sekitarnya yang sedang asik nonton film, dengerin musik, merasa terganggu. Ya, kata mereka kalau mau ngaji jangan di kereta, ke masjid sana. Ya. Maka orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang lembut hatinya, itu pasti cinta dengan bacaan Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW minta dibacakan Quran oleh Ibnu Mas'ud, padahal Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Kemudian faqara'tu alaihi suratan nisa, maka aku membacakan kepada Nabi surat An-Nisa, hatta ji'tu ila hadhil ayah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat yang ke-41. Bagaimanakah ketika kami datangkan dari tiap-tiap umat itu saksi, dan kami jadikan kamu sebagai saksi atas mereka. Qala hasbukal an, Nabi menjawab, ya, cukup sekarang, cukup. Faltafattu ilaih, maka kata Ibnu Mas'ud, aku menoleh ke arah Nabi, fa idzan ainahu tadrifan, ternyata aku mendapati kedua mata Nabi bercucuran air mata. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi begitu orang-orang saleh terdahulu mencintai Al-Quran, mereka ingin dibacakan Quran kepada mereka. Ya, jadi requestnya itu zaman itu apa Pak? Quran. Kita hari ini kalau makan di resto itu biasanya requestnya Pak, ada yang request murattal, ada Pak. Biasanya requestnya nggak jauh-jauh dari lagu, ya, yang kelahiran 80-an, ya, mau nostalgia, tolong puter lagu Malaysia. Ya. Nanti yang anak-anak Gen Z beda lagi, ya. Jadi kebanyakan requestnya apa Pak? Lagu. Kalau orang-orang soleh zaman dulu requestnya Quran. Dan mereka itu sangat, ya, terpengaruh oleh Al-Quran. Ketika dibacakan Quran kepada mereka, seketika hadir, ya, khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika dibacakan Al-Quran seketika menangis. Padahal beliau orang yang dijamin surga, dijamin selamat dari neraka. Begitu dibacakan Al-Quran yang menggambarkan fenomena hari kiamat, bagaimanakah ketika kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi, dan kami jadikan kamu saksi atas umatmu. Maka Nabi menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara menghadirkan rasa takut kepada Allah itu adalah tadabburul Quran, merenungkan Al-Quran. Makanya kata Imam Nawawi, orang-orang saleh terdahulu
itu senang sekali mengulang-ulang satu ayat dalam rangka tadabbur, ya, menghadirkan tadabbur di dalam hati mereka. Maka disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu malam sholat, beliau membaca surat Inna azaba rabbika lawaqi', ya, surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi'. Begitu sampai ayat yang ketujuh, maka Umar mengulang-ulang inna azaba rabbika lawaqi', inna azaba rabbika lawaqi', sungguh azab Tuhanmu itu nyata. Sampai Umar jatuh sakit dijenguk oleh para sahabat. Begitu, ya, orang-orang soleh terdahulu itu dengan membaca Al-Quran hadir rasa takutnya kepada Allah, tumpah air matanya. Kemudian kita mundur sedikit ke belakang, ya. Kalau tadi Umar bin Khattab, nah sekarang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz satu ketika membaca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Maka seketika beliau menangis sampai keluarganya heran, kenapa engkau menangis seperti itu? Ya. Kata beliau, waili min yaumin takunun nasu kal farashil mabthuth, yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kata beliau, betapa celakanya aku pada hari di mana manusia itu bagaikan laron yang berterbangan, gunung itu bagaikan bulu-bulu yang ditiup angin. Ya, padahal beliau seorang khalifah yang terkenal keadilannya, bahkan keadilannya itu sampai mewarnai dunia, ya. Saking adilnya beliau, hewan-hewan itu sampai ketularan adil. Serigala nggak nerkam domba, ya. Itu dahsyatnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau pemimpin, beliau ulama, beliau ahli ibadah, lengkap kebaikannya. Tapi masih takut, ya, kepada Allah ketika membaca surat Al-Qari'ah, tumpah air mata beliau. Kita mundur lagi ke belakang. Imam Abu Hanifah, ya, yang mazhabnya disebut mazhab Hanafi, mazhab tertua. Imam Abu Hanifah satu ketika membaca ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ketika sangkakala ditiup, bukan, ya, tapi ayat yang lainnya, ya. Kalau ini ulama yang
Penasaran kalau lupa itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya. Imam Abu Hanifah ya, surat Al-Qamar ayat yang ke-46. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ya. Balis sa'atu mau'iduhum. Ya. Kiamat itu adalah tempat kembali mereka. Was sa'atu adha wa amar. Ya, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Maka beliau mengulang-ulang ayat itu ya sampai subuh. Maka bercucuran air mata beliau. Ini Imam Abu Hanifah. Kemudian bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu Zurarah bin Abi Aufa. Beliau ngimami sholat subuh. Beliau membaca 2 ayat di surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Begitu sampai ayat 8 dan 9. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ketika sangkakala ditiup, maka sungguh hari itu hari yang teramat sulit. Seketika Zurarah bin Abi Aufa itu tersungkur meninggal dunia. Ya. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini masyhur, disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, disebutkan dalam Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, ini isyarat orang-orang dahulu itu kalau berinteraksi dengan Al-Quran seketika langsung tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Al-Quran ini kitab yang luar biasa, kitab yang syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran ini yaitu syifa, penyembuh serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Ibnu Mas'ud ya, yang menjadi perawi hadis ini membuat perumpamaan yang menarik terkait Al-Quran. Al-Quran itu kata beliau seperti madu. Ya, al-asalu dawaun min kulli da. Ya. Madu itu obat untuk segala penyakit. Wal Qur'anu syifaa'un lima fis sudur. Al-asalu syifaa'un min kulli da wal Qur'anu syifaa'un lima fis sudur. Madu itu obat untuk segala penyakit, sedangkan Quran itu obat untuk seluruh penyakit hati. Jadi kalau madu mengobati penyakit fisik, ya, bapak batuk minum madu, bapak flu demam minum madu, ya.
Bahkan terkadang penyakit kulit bisa diobati dengan madu. Sariawan diolesi madu, kena luka bakar diolesi madu. Itu dahsyatnya madu. Maka kata Ibnu Mas'ud, Quran itu menyembuhkan segala penyakit hati. Orang kok sombong, obatnya baca Quran. Ya, orang kok bakhil, pelit, obatnya suruh baca Quran. Ya. Orang kok malas, termasuk obatnya suruh baca Al-Quran. Ya. Begitu Quran menjadi penyembuh. Maka Ibnul Jauzi mengatakan, ta'malul asalu, ya, madu itu bekerja menyembuhkan penyakit fisik, ya. Maka Quran, kata beliau, wa ya'malul Qur'anu ma ya'maluhul wa ya'malul Qur'anu lil fuadi ma ya'malul asalu minal ajsad. Quran itu menyembuhkan hati seperti madu menyembuhkan penyakit fisik, ya. Maka diantara dahsyatnya Al-Quran, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebab yang paling kuat menyelamatkan manusia dari kemaksiatan itu adalah merenungkan Al-Quran. Ya, orang kok merenungkan Al-Quran, maka insya Allah diselamatkan dari kemaksiatan. Dan sejarah sudah menjelaskan tentang itu, ya. Sejarah sudah membuktikan. Siapa yang tidak mengenal Imam Fudail bin Iyad, ulama ahli ibadah, ya, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Fudail bin Iyad ini dulunya perampok, bahkan perampok yang ditakuti. Satu malam dia sudah memanjat dinding rumah seorang wanita, siap mengeksekusi kekayaannya. Begitu sudah masuk ke dalam rumah wanita itu, terdengar lantunan Al-Quran dari rumah sebelahnya. Ayat yang dibaca ayat 16 surat Al-Hadid. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Ayat ini, kata para sahabat, itu teguran keras dari Allah ketika mereka belum bisa menghadirkan khusyuk di dalam ibadah mereka, padahal usia keimanan mereka hari itu belum genap 4 tahun. Kalau ada orang di Bekasi, Pak, masuk Islam, ya, belum 4 tahun, itu pasti masih ngaku sebagai mu'allaf. Saya mu'allaf, Ustaz, ya. Maka bayangkan, di zaman Nabi orang masuk Islam usianya belum genap 4 tahun, kok belum bisa menghadirkan khusyuk. Itu ditegur oleh Allah dengan ayat 16 surat Al-Hadid. Dan bagaimana kesaksian para sahabat, ayat ini teguran keras dari Allah untuk kami. Maka ketika Imam Fudail bin Iyad mendengar lantunan ayat itu, hatinya seketika bergetar. Seketika beliau menjawab seruan ayat itu, beliau mengatakan, bala ya Rabb qad ana, betul ya Allah, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Maka dia keluar dari rumah itu dalam keadaan taubat kepada Allah. Ini enaknya punya tetangga ahli Quran. Maling pun dapat hidayah, ya. Taubat.
dari sebelumnya niatnya merampok, begitu mendengar lantunan ayat Quran, maka harta kekayaan yang berlimpah di hadapannya tidak lagi menarik. Apa sebabnya? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, Quran ini sesuatu yang mendekatkan manusia kepada hidayah. Orang kok dengar Quran, maka insya Allah lama-lama dapat hidayah. Dan begitu sejarah bercerita, Umar bin Khattab itu dulu bencinya kepada Nabi setengah mati, bernafsu membunuh Nabi, hatinya keras ya. Kalau ada orang beriman benci ya, bahkan adiknya dipukul disebabkan menjadi pengikut Nabi. Tapi begitu mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, berinteraksi dengan Quran, yaitu surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Seketika hatinya menjadi lembut, cahaya hidayah itu masuk ke dalam sanubari Umar. Maka dia mencari Nabi bukan untuk membunuhnya, tapi untuk mengikrarkan syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dahsyatnya Quran. Dan ini bukan satu-satunya. Ada sahabat namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi ya, bapaknya Amr bin Tufail yang terpotong tangannya tadi yang kita kisahkan. Nah, bapaknya itu namanya Tufail bin Amr. Beliau adalah pemimpin kabilah Daus ya. Ketika beliau datang ke Makkah, maka orang-orang Quraisy menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa, karena ini pemimpin kaumnya. Orang-orang Quraisy mengingatkan, hati-hati, di Mekah ini ada orang yang ucapannya bagaikan sihir. Kalau kamu mendengar pasti kamu akan terpengaruh. Namanya Muhammad. Maka Tufail bin Amr ini ketika hendak tawaf ya, tawafnya tawaf ala jahiliyah, dia lihat ada Muhammad, maka ditutup telinganya pakai kapas. Dia tawaf, dia lihat Nabi sholat, maka dia kagum dengan cara ibadahnya Nabi. Sholatnya beda dengan sholat kami. Kemudian mendengar bacaan yang dibaca oleh Nabi di dalam sholatnya, Tufail bin Amr ini tertarik. Begitu Nabi selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, seketika Tufail ini mengikutinya, masuk sampai ke rumah Nabi. Maka Tufail dalam hatinya dia berkata, aku ini orang yang ngerti sastra Arab. Kalau memang yang diucapkan Muhammad kalimat-kalimat yang benar, aku terima. Tapi kalau yang dia ucapkan kalimat yang salah, aku bisa menyaringnya, karena aku ini orang yang ngerti sastra Arab. Maka akhirnya Nabi membacakan dua surat yang sering kita baca hari ini, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Seketika Tufail bin Amr ini langsung baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadan rasulullah. Ini dahsyatnya Quran, ya. Jadi benar-benar mendekatkan manusia kepada hidayah. Kemudian berawal dengan interaksi terhadap Quran, maka Tufail bin Amr menjadi manusia yang mulia, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan untuk pulang mendakwahi kaumnya. Maka pulanglah beliau mendakwahi kaumnya. Yang merespon cuma satu orang. Siapa, Pak? Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Tufail mengadu lagi kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku telah menyeru kaumku, tapi yang menyambut hanya Abu Hurairah. Maka Nabi berdoa. Tufail khawatir, jangan-jangan ini didoakan supaya diazab. Rupanya Nabi mendoakan hidayah untuk penduduk Daus, ya, untuk kabilah Daus. Maka Nabi perintahkan, pulang kamu kembali ke tengah-tengah kaummu, dakwahi mereka. Maka Tufail bin Amr mendakwahi mereka, ya, sampai akhirnya satu hari Tufail datang ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa 80 keluarga, semuanya masuk Islam, ya. Jadi Quran ini luar biasa, menjauhkan manusia dari maksiat, mendekatkan manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, cukup satu hadis dulu untuk pertemuan, ya, malam hari ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Baik, kalau sudah diam semuanya itu isyarat jam istirahat. Ya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan melembutkan hati kita semuanya untuk menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.